Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini kita akan sampaikan materi terkait riset keywords ya, atau keyword riset. Jadi tujuannya salah satunya untuk menemukan produk atau mengetahui kalau kita punya produk itu seharusnya kita menggunakan kata kunci apa. Oke ya, riset keyword atau riset pasar ini sebenarnya luas ya, kita lebih fokus saja ke kata kunci tadi. Tujuannya untuk menemukan pasar online kita, jadi menemukan kata kunci yang relevan dan potensial untuk bisa kita gunakan di dalam menyusun strategi search engine optimization atau SEO. Nah, uh, untuk selanjutnya nanti bisa kita gunakan strategi berbayar ataupun yang gratis ya. Termasuk cara riset ini juga kita nanti bisa menggunakan tool-tool yang berbayar atau yang gratis ya. Masing-masing punya keunggulannya. Jadi misalkan kalau yang berbayar tentunya fiturnya akan lebih banyak ya. Kalau yang gratis ya biasanya dasar, tapi ya sudah cukup untuk belajar ya. Nanti kita akan coba kupas satu persatu. Jadi ini ya, jadi langkah umum yang dilakukan untuk keyword riset ini, salah satunya yang pertama adalah kita identifikasi tujuan dan sasaran dulu ya. Jadi buat apa sih kita menyusun atau melakukan riset ini, terus siapa pasar kita gitu ya, tujuan apa pasar kita, pangsa pasar kita tuh siapa, di mana, misalkan umurnya berapa gitu ya, kita mau menjual apa. Nah ini kita identifikasi dulu ya, paling tidak punya gambaran. Terus kita punya gambaran kata kunci awal yang terkait dengan produk. Ya ini kita bisa gunakan topik-topik umum yang ada ini sebagai dasar untuk melakukan riset kata kunci. Terus nanti kita gunakan alat riset dari kata kunci yang ada tadi. Kita masukkan ke berbagai macam tool. Misalkan ada keyword planner, Google Keyword Planner, ada Semrush, ada Ahrefs, ada Ubersuggest, dan ada banyak tool-tool yang lain yang kita bisa gunakan. Tapi beberapa ini yang umum digunakan ya. Terus kita masukkan, nanti kita akan mengetahui volume pencarian, terus tingkat persaingan seperti apa. Nah dari sini nanti kita akan lihat kita analisis kompetitor kita, terus kita tinjau nanti ya. Mereka targetnya itu apa gitu ya, apakah kita menggunakan kata kunci yang sama atau yang lebih spesifik atau seperti apa. Terus nanti kita evaluasi relevansinya terkait dengan kata kunci tadi, kita pertimbangkan. Nah kita bisa menggunakan kata kunci yang kita pilih tadi. Oke, nah ini terkait dengan volume tadi, volume pencarian, ada pertimbangan persaingan kata kunci, persaingan produk yang lain gitu ya. Nah kita bisa buat daftar kata kunci finalnya nanti apa. Terus juga kita buat konten yang mendukung kata kunci ini ya. Atau mungkin kalau yang berbayar kita buat campaign ya, kampanye atau materi iklan. Nah selanjutnya nanti kita evaluasi, kita pantau dan kita evaluasi. Oke, untuk selanjutnya riset tadi ya, riset kata kunci tadi ya. Jadi kita asumsikan kita semua sudah punya web ya, web apapun itu. Terus nanti kita akan membuat konten dengan kata kunci yang kita target. Jadi penting untuk membuat konten dengan menarget kata kunci yang pas gitu ya, supaya nanti produk yang kita buat tuh memang bisa dicari ya, mudah dicari, dan memang volume pencariannya tinggi. Terus nanti kita akan mendapatkan pengunjung dan kita bisa menjual produk atau menjual jasa ya. Nah ini kita perlu strategi SEO untuk optimasi web tadi. Nah riset ini terkait dengan mencari kata kunci yang dimasukkan orang ya di mesin mencari. Terus kita menggunakan kata kunci tadi, apakah relevan dengan yang kita pakai. Jadi menggunakan kata kunci baru ya, itu memang mungkin bagus ya, tetapi belum tentu mudah dicari orang ya, karena
nama baru itu ya perlu edukasi ya. Nah, kita bisa ndompleng ke kata kunci yang sudah ada. Oke ya, misalkan ini ada contoh sebuah artikel ya dengan topik misalkan cuci mobil murah di Jogja. Nah, di penelusuran terkait itu ada misalkan cuci mobil jagal dan sebagainya. Ini adalah kata kunci yang related. Ini kalau kita misalkan menggunakan Google ya. Nah, ada beberapa tool tadi yang bisa kita gunakan seperti Google pencarian ya, saran ya, ada Google Ads ya. Kita bisa gunakan keyword plan, Google Trend, dan juga SEMrush. Oke ya, kita coba lihat yang Google. Nah, secara mudahnya ketika kita mencari sesuatu di Google, Google itu biasanya menawarkan kata kunci yang related dengan yang kita tulis ini atau yang lebih spesifik. Misalkan jasa web. Nah, ini ada kata kunci yang ada ini dibuat dari ya ini ya, Google membuat data kata kunci dan keterkaitan antara kata kunci satu dengan yang lain ya, termasuk juga penelusuran terkait di bawah. Nah, ini kita bisa memanfaatkan untuk membuat riset awal ya terkait kata kunci ya. Jadi misalkan jasa web misalkan terlalu banyak yang kita bisa menggunakan kata Jogja, atau mungkin ketika kita ketik Jogja nanti di bawahnya atau di belakangnya ada alternatif yang lain. Nah, tool yang lain itu ada Google Ads. Nah, ini sebenarnya sering dipakai untuk iklan di Google ya, tapi kita bisa menggunakan keyword planner ini secara gratis. Kita bisa memanfaatkan untuk riset keywordnya saja tanpa harus iklan. Namanya adalah keyword planner. Nah, keyword planner ini lebih detail daripada Google Search yang tadi. Jadi ketika kita menggunakan keyword planner ini, memang harus register dulu dan mengaktifkan dulu ya untuk keyword planner ini supaya kita bisa menggunakannya. Nah, ini kita bisa menemukan kata kunci baru dan juga melakukan riset kata kunci. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini contoh dipakai untuk iklan ya. Misalkan ketika kita iklan gitu ya, misalkan budgetnya berapa, dapat impresi itu munculnya berapa, terus kliknya berapa. Ini ketika kita memanfaatnya untuk iklan. Nah, kalau kita nggak iklan, kita juga bisa memanfaatkannya tadi untuk riset saja, riset keyword ya. Jadi nanti bisa cek di google.com ini ya, keyword planner ini. Nah, kita buat akun dulu ya, meskipun tadi kita nggak iklan, kita buat akun dulu. Nah, nanti ini kita skip aja, terus kita ini ya, ini ada tawaran iklan gitu, tapi kita skip aja karena kita tidak mau iklan, kita hanya memanfaatkan plannernya saja. Nah, setelah nanti jadi, akan muncul akun dashboard seperti ini ya. Ada namanya Google Ads, ada planning ya, performance planner, ada keyword planner. Ini kita bisa memanfaatkannya untuk riset. Jadi misalkan dengan mengetikkan kata kunci tertentu, nah kita akan bisa tahu ya, misalkan kita ketik kata kunci jilbab misalkan. Nah, ini ada relatednya apa, terus volume pencariannya berapa. Ini misalkan jilbab itu volume pencariannya sebulan sekitar 10 sampai 100 ribu. Ini kompetisinya medium, artinya tengah-tengah gitu ya. Kalau yang high ini berarti tingkat persaingannya tinggi. Nah, ini budgetnya ya, kalau kita mau iklan itu target budget per kliknya itu sekitar ini ya. Itu ya. Ini kalau mau dipakai untuk iklan, tapi kalau tidak kita bisa memanfaatkan yang ini tadi. Bagian depan ini adalah kata kunci terkait dan rata-rata pencarian dalam satu bulan itu berapa. Oke, itu ya gambarannya. Kita bisa menggunakan beberapa kata kunci, termasuk kita juga bisa riset dari webnya orang itu kata kunci yang muncul di sana itu apa. Nah, kita bisa menggunakan keyword planner juga. Oke, tadi ya. Nah, tool riset yang lain adalah Google Trend ya. Jadi Google Trend ini trendsgoogle.com ya, kita bisa cari lewat sana. Itu meriset kata kunci yang
ada sekarang, yang lagi tren sekarang, atau beberapa hari yang lalu, itu kita bisa lihat trennya. Atau kita menggunakan mencari kata kunci tertentu, trennya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi misalkan kita membandingkan beberapa kata kunci, misalkan ada jasa website, jasa SEO, kita komparasikan, kita bandingkan selama misalkan 12 bulan terakhir, itu kalau di Indonesia itu bagaimana ya? Oh, ternyata yang warna hijau ini lebih tinggi, artinya volume pencarian jasa web itu lebih tinggi daripada jasa SEO. Nah, kita bisa komparasikan dengan kata kunci yang lain, termasuk durasinya kita bisa kecilkan atau besarkan. Contoh di sini adalah selama 1 tahun. Dan juga nanti ada kata kunci terkait, misalkan 2 kata kunci ini ternyata ada kata kunci relatednya ini ya. Termasuk volumenya seperti apa, trennya seperti apa, itu kita bisa lihat juga. Ini dari Google Trend tadi, ini gratis ya. Ini langsung bisa dipakai tanpa harus mendaftar seperti Google Planner tadi ya. Kalau ini langsung bisa digunakan. Cukup login dengan akun Gmail. Nah, yang berikutnya adalah ini ya, SEMrush ya. Ini SEMrush ini termasuk tool premium gitu ya, berbayar. Tapi ada versi gratisnya meskipun terbatas. Jadi SEMrush ini beberapa data didapatkan dari Google ya. Mungkin ada mekanisme tersendiri, tapi kita bisa login ke sini, terus dari sini juga ada volume pencarian dan sebagainya, itu ada muncul di sini. Nah, kita bisa gunakan layanan ini secara gratis dulu, kita coba. Nah, ini kita gunakan yang free trial, kita skip aja. Kita pakai yang trial gitu ya, atau kita pakai yang free aja dulu ya. Nah, ini misalkan kita ketikkan jilbab gitu, terus nanti dari sini juga sama ya. Nanti ada kata kunci terkait dan data-data yang lain. Nah, ini contohnya bukan yang jilbab, ini contoh jasa web tadi ya. Nah, ini contoh jasa web, misalkan ini volume pencariannya seperti apa, trennya seperti apa, terus yang lain kata kunci yang lain, terus ini kita bisa lihat volumenya. Ini kalau kita menggunakan SEMrush. Jadi kita bisa lihat detail seperti ini, mirip dengan Google Keyword Planner yang tadi. Nah, ini contoh hasil dari SEMrush. Dari jasa web ini volume pencariannya sekitar 2,9K di Indonesia ya. Ini volume pencariannya terbesar di Indonesia karena memang ini bahasa Indonesia. Terus ada variasi kuncinya ada sebanyak ini ya, kita bisa lihat. Tentu nanti dicari yang paling populer saja ya, karena beberapa mungkin volume pencariannya kecil. Oke ya, itu ya teman-teman semuanya, sekilas tentang Keyword Planner. Oke, ini kita contohkan yang Keyword Planner tadi ya, udah masuk ke dashboardnya. Nah, ini ada menu di sini tadi. Kita mau temukan kata kunci yang baru ya. Ini kita temukan kata kunci yang baru, misalkan drama Korea misalkan. Kita cari, atau kita bisa gunakan dari kata kunci yang lain. Kita lihat volumenya. Nah, ini drama Korea, volume pencarian segini. Atau misalkan apa yang lagi viral, misalkan atau misalkan bukan pilpres ya, misalkan smart atau laptop ya, laptop termurah misalkan. Ini kita bisa tambahkan kata kunci yang lain ya, misalkan laptop bagus, laptop murah. Nah, ini ya. Jadi contohnya di sini laptop termurah, volume pencariannya segini. Ini termasuk tingkat persaingannya termasuk tinggi. Ini tadi ya, kira-kira untuk budget iklannya segini kalau misalnya mau iklan. Ini yang ide kata kuncinya di sini ya, kita bisa gunakan ide-ide di sini, misalkan laptop gaming murah, laptop murah. Jadi misalkan teman-teman mau bikin artikel yang mendukung ini ya, kita bisa gunakan kata kunci ini. Nah, ini volumenya. Oke ya, itu ya sekilas tentang
Google Keyword Planner. Mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri, dan ini tadi saya buatkan tugas. Teman-teman silahkan coba ini, terus diunggah ya di e-learning untuk latihan. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.